kita kurung tutup, kita enter. Nah, keluarlah angka ini berapa, yaitu 92.200 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Youth ID Channel. Salam sehat, semangat, sukses. So, di video kali ini aku akan sharing suatu hal yang sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana cara mudah untuk menghitung food cost breakfast. Jadi ini adalah pengembangan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi teman-teman sudah belajar mengenai basic food costnya sudah tahu, lalu untuk sub resepi sudah tahu. So saatnya kita naik kelas ya, untuk kita bahas mengenai bagaimana kita menyusun sebuah food cost di breakfast. Kenapa ini penting adalah ya, kalau kita pelajari breakfast itu itemnya kan banyak banget ya, mungkin ada yang puluhan, bahkan mungkin di suatu tempat atau restoran yang kelas atas mungkin menu itemnya mencapai ratusan. So lalu bagaimana kita bisa menyusun menu-menu yang sangat banyak itu menjadi sebuah satu kesatuan food cost yang bisa dianalisa dengan mudah, diawasi, dan tentunya bisa dikontrol seberapa pengeluaran yang dibudgetkan oleh perusahaan tersebut kepada kita sebagai seorang chef. So tentunya penasaran bagaimana untuk penghitungan dan analisanya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai saja ya. Untuk di sini seperti kita sampaikan di awal tadi, kita tidak akan membahas food cost satu persatu ya, karena untuk penjelasan penghitungan food cost sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ini lebih ke pengembangannya ya. Di sini untuk line paling atas kita kasih judul yaitu analisa food cost breakfast, lalu strip kalian bisa tulis nama hotel atau nama restoran kalian apa. Ya. Nah, di sini adalah nanti akan ada semua menu-menu yang ada di breakfast. Di sini yang saya pakai adalah di tempat saya ya, di experience di tempat saya sebelumnya. Untuk isiannya nanti ini akan berbeda-beda menyesuaikan tempat rekan semua ya, tempat kalian masing-masing. Tentunya tidak harus sama, tapi di sini kita akan belajar bersama bagaimana membuat format yang bisa dianalisa dengan mudah. Oke, kita akan bahas satu kolom aja, nanti terus yang selanjutnya kita akan ikuti sama ya. Baik, di sini untuk breakfast pastinya udah kita kategorikan, nanti ada pastry dan bakery, lalu di bawahnya nanti biasanya kita ada item bread, assorted cheese, jam, main course, dan sebagainya ya, nanti kita lihat bersama. Kita contohkan di sini dulu satu, yaitu di banana cake, itu salah satu di item di pastry dan bakery. Katakanlah di sini kita cantumkan ya untuk unitnya yaitu satu slice-nya. Nah, itu untuk price per unit atau satu slice-nya itu harganya setelah kita buat food cost itu 500 perak. Ya, jadi di sini ada unit, ada resepi unitnya apa, lalu price per unitnya berapa. Dan di sini ada estimation consume. Nah, ini yang menarik. Apa estimation consume itu adalah kenapa kok ini perlu di breakfast? Karena perlu kita ketahui dari item bakery di sini ada 1 sampai 12. Tidak mungkin tamu ini akan ngambil roti ini semua. 12 item ini mereka nggak akan habis. Mereka akan kekenyangan karena mereka akan menikmati menu-menu yang lain juga. Ada mereka mau makan bubur ayam mungkin, mereka mau makan salad, belum ke main course atau left stall-stall pondokan-pondokan breakfast yang sangat menarik. Jadi kita harus membuat sebuah estimation consume atau estimasi konsumsi dari item di pastry dan bakery. Nah, untuk di tempat saya ini sudah saya buatkan estimasi ya. Setiap itemnya persentasenya sudah saya buat seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman saya di tempat saya. Nanti untuk chef masing-masing bisa membuat sebuah estimasi masing-masing ya. Nah, ini cara menghitung cost setelah estimasi bagaimana. Ini total cost ini ya. Saya klik di sini ya. Ini kita peroleh rumusnya adalah dari unitnya satu slice ya, lalu nanti dikalikan harga per unitnya berapa, lalu dikalikan persentasenya. Kita coba bareng-bareng ya. Di sini kita klik sama dengan ya, lalu kita klik di unitnya 1. Oke, lalu kita kalikan dengan price per unit yaitu 500 perak, lalu kita kalikan 10% yaitu estimasi konsumsinya, lalu kita tekan enter.
Nah, maka kita akan ketemu harga di sini. Lalu untuk harga yang di bawah, ini teman-teman tidak usah melakukan satu persatu seperti resep kemarin waktu food cost resep ya. Kita tinggal klik begini, kita tarik ke bawah. Ini otomatis rumusnya akan mengikuti ke bawah dan itu datanya sudah keisi semua ya. Saya contohkan ini, saya hapus dulu ya teman-teman biar nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya hapus semua. Nah, teman-teman tinggal klik di sini, lalu tarik ke bawah begini ya. Nah, otomatis food cost ini sudah akan mengikuti, artinya rumusnya sama. Itulah namanya Microsoft Excel seperti itu. Ya. Lalu kita akan buat jumlah di sini. Jadi ya, dengan cara pertama, estimation consume ini kita jumlah juga di sini ya. Kita tulis sama dengan, yaitu sum dalam kurung, ini kita tarik ke bawah. Ya. Lalu kita tarik kurung. Kita enter. Nah, ini terjadi, kita dapatkan angka 155%. Artinya apa? Artinya dari 12 item ini biasanya mereka akan ngambil 1,5 potong lah, atau 1,5 potong, atau 1,5 bagian dari 12 item tersebut secara acak ya di tempat saya seperti itu, karena sekitar 155%. Lalu kalau diuangkan berapa? Ini kita akan tulis di sini ya. Kita klik sama dengan lagi sum dalam kurung ya. Kita tarik ke bawah. Lalu kita kurung enter. Nah, kita dapatkan angka yaitu Rp1.735. Artinya apa? Artinya adalah di item pastry dan bakery ini kita mengeluarkan cost rata-rata itu 1.735. Nah, nanti kita langsung lanjut ke bawah ya. Ini semuanya sama ya. Untuk item bread itu juga hitungannya tadi sama. Lalu cheese, ada jam atau selai, ada kolkat atau potongan daging olahan ya. Lalu live cookingnya juga ada mungkin Asian foodnya apa. Kadang hotel juga menyediakan jamu. Dan ini di kolom sebelah kanan ini kita ada main course utama ya, hot dishnya ya. Ada nasi goreng, lauk-lauk dan sebagainya. Itu tergantung ya, tergantung hotelnya masing-masing. Semuanya tinggal kita cantumkan apa yang kita sajikan dan kita masukkan food cost dan estimasi persentasenya. Nah, lalu gimana setelah ini kita dapatkan semuanya udah kita isi, maka kita akan membuat sebuah analisa. Nah, kita di sini tadi pembelajarannya adalah analisa ya teman-teman semua. Begitu kita udah dapat, maka ini ada dua bagian kiri dan kanan, kita jumlah dulu masing-masing. Total cost A dan total cost B. Nah, ini kita jumlah dulu satu. Yang A kita klik di sini sama dengan ya. Nanti yang akan kita jumlah adalah yang warna kuning. Karena kuning ini kita sudah jumlahkan per kategori tadi ya, tinggal kita tambahkan di sini. Yaitu sama dengan ya sum dalam kurung buka ini ya. Kita tarik ke atas dulu satu persatu yang warna kuning ya. Kita klik satu, lalu kita tekan kontrol ya, tekan kontrol, kita tarik ke bawah. Nah, ini yang show total kuning kedua, kita klik lagi, kita ke bawah lagi. Yang ketiga kita klik lagi. Selanjutnya semuanya kita klik ya, yang kuning-kuning ini karena ini tadi sudah kita jumlah per kategori. Ini lalu kita klik ini lagi ya, yang kuning lagi. Lalu setelah selesai kita kurung tutup, baru kita enter. Oke, jadi yang di kolom total cost A kita dapat harga yaitu 13.500 sekian. Selanjutnya kita lanjutkan yang total cost B sama seperti yang A, yaitu sama dengan sum kurung buka ya. Kita tarik ke atas tadi, mana yang perlu dijumlah di sini. Kita klik, lalu tekan kontrol, turun ya. Yang kuning kita klik semua. Seperti ini. Mana lagi tadi? Maaf. Pelan-pelan. Jangan sampai ada yang kelewat ya, karena ini kita memakai rumus. Jangan sampai nanti kita ada yang terlewat tidak diklik, nanti jumlahnya akan berbeda. Ini kita klik juga. Oke, lalu kita kurung tutup seperti tadi. Ya, setelah itu kita enter. Nah, dapatkanlah ini yaitu total cost A dan total cost B. Setelah kita sudah dapatkan jumlah total cost A dan total cost B, lalu kita akan jumlahkan ke bawah di sini teman-teman, di cost price, yaitu kita tulis sama dengan dari mana, yaitu total cost A kita klik ya, lalu kita tambah cost B ya, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan dapatkan yaitu berarti belanja kita untuk menyajikan semua item di breakfast itu rata-rata atau estimasi kita mengeluarkan uang 28.199, sekian rupiah. Nah, terus ini hubungannya kemana, Sep? Hubungannya kita akan menentukan food cost kita berapa
Dan ini berfungsi untuk kita mengajukan alokasi breakfast ke FO atau FO manajernya. Jadi kita mau minta alokasi breakfast dari room itu berapa. Nah, ini nanti di sini kita mainnya di sini nanti. Pertama, kita tentukan dulu food cost. Nah, food cost ini mau dibudget berapa? Nah, rata-rata untuk chef itu untuk breakfast single cost ini kita bisa tempatkan range antara 37 sampai 40%. Loh, kenapa chef kok kita bisa pasang tinggi? Nah, kita harus ingat, food cost ini tadi adalah food cost untuk satu orang. Ilmunya adalah semakin banyak orang yang makan, itu food cost-nya akan turun. Jadi katakanlah rata-rata breakfast kita itu sekitar 200 orang, maka food cost-nya tidak akan 28.000 ini, bisa jadi hanya 25 atau 24.000. Karena apa? Ini adalah akumulasi orang banyak. Jadi itu kita bisa mendapatkan margin di sana karena kemampuan makan orang itu akan berbeda-beda. Jadi katakanlah saya akan ambil food cost 37% ya. 37%. Nah, terus gimana? Berarti kita harus cek di sini adalah minta alokasinya. Alokasi yang kita butuhkan berapa dari room. Ya, kita klik sama dengan 28-nya tadi, 28.000 ini ya. Kita bagi dengan persentasenya ya, 37% kita enter. Maka akan kita dapatkan yaitu harga 76.215 sekian. Ini adalah fixed allocation yang kita butuhkan untuk masuk ke kitchen. Lalu allocation-nya kita minta berapa? Karena apa bedanya? Saya ingat di dalam harga yang dikasihkan oleh room atau bagian kamar atau FO manajernya ngasih kita alokasi itu angkanya masih berupa gelondongan yang belum dipotong pajak. Maka di sini akan kita masukkan pajak di sini. Nah, gimana cara masukkannya? Kita klik sama dengan ya. Allocation-nya tadi kita klik begini ya, lalu ditambah ya. Dalam kurung harga ini tadi kita klik lagi ya, dikalikan 21%. Ini pajak rata-rata di hotel ya, lalu kita enter. Maaf, kita ulangi dulu, mungkin ada kesalahan tadi ya. Di sini kita klik sama dengan 76.000 ini tadi ya, lalu kita tambah dalam kurung harga ini tadi kita klik lagi ya, dikalikan berapa? 21%. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, keluarlah angka ini berapa? Yaitu 92.200 sekian. Nah, ini bacanya gimana, Chef? Nah, bacanya adalah ini yang paling atas ini ya. Saya kasih warna beda aja, kuning begini. Nah, inilah contoh harga yang akan kita ajukan ke FO Manager, yaitu artinya untuk misalnya harga kamar itu dijual berapa, katakanlah FO mau jual kamar kita seharga 1 juta untuk satu kamarnya. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh FO manajernya, artinya dia harus mengalokasikan 92.200 sekian ya untuk chefnya, untuk alokasi breakfast di kitchen itu untuk mendapatkan atau meraih food cost 37%. Nah, di sinilah nanti peran chef akan ibaratnya dia akan bernegosiasi dengan FO manajernya. Biasanya FO manager juga dia akan mempertahankan ARR atau average room rate-nya. Jadi nanti mungkin dia akan nawar sama chefnya, chef 80.000 aja chef, gimana boleh enggak? Nah, biasanya sudah. Nanti chefnya di sini akan bermain. Berapa titik tengah yang bisa Anda berikan kepada FO manager untuk alokasi yang bisa dimasukkan untuk breakfast allocation yang include package room ya. Demikian kurang lebihnya ilmu yang kita sharing hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Untuk teman-teman yang memerlukan link Excel-nya ini, silahkan komen di bawah, cantumkan nama dan alamat email teman-teman, nanti kita akan bantu kirimkan melalui email Anda masing-masing. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.